السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم النبي الذي يا شفاعته من كل موعدنا وغفر لنا بمضايا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله ما ضاقت إلا وفرجها الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Ma'asyiral hadirin wa ikhwanil a'izza, segenap para jamaah Majlis Ta'lim gabungan antar mushalah RW 5 dan RW 6 yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca kitab dan salawat, Al-Bakir mengharapkan agar supaya duduknya ini lebih ke depan. Ya. Karena kalau saling jauh-jauhan, kita takutkan hati kita juga agak jauh. Jadi saya ingin supaya lebih dekat. Jadi hati kita berdekatan. Gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqq bil-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Pertama-tama yang saya muliakan Amin al-Aziz Al-Ustaz Dr. Andas Mas'ud dan akhina al-aziz Al-Ustaz Rahmat Hidayat Al-Ma'in, juga akhina Al-Ustaz Al-Haji Abdul Ra'ub, dan bimas kita Bapak Wasisto dan Bapak RW kita Bapak RW Kuatno, Ketua RW 06, dan begitu juga Ketua RW 05. Mudah-mudahan sudah hadir ya. Sudah hadir belum ya? Masih di perjalanan kali ya. Dan begitu juga para asatiz, para ketua DKM Musola, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Tidak ada untayan kata yang patut dan pantas setelah kita membaca Ratibul Haddad, juga dilanjutkan pembacaan Maulid Simtud Darar, kisah Maulid dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca Simtud Darar, kita baca yakni kitab Ratibul Haddad, menjadi asbab Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan sehingga keluarnya kita dari masjid ini Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah hadirin, mari sama-sama terlebih dahulu kita niat beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Baik, sekarang sedikit kita baca kitab ya, Bahjatul Wasail. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim,
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا فرج يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين رجع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman 12. Wa yanqudul wudu aidan zawalul aqli bi naumin aw ghairihi. Karena furudul wudu lu di RW 5 di SD 07 ya. Pernah kita baca itu tentang masalah rukun-rukun wudu sudah dibaca. Sekarang yang membatalkan wudu. Ya, di sebelah kanan. Sudah ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunqidul wudu'a aidan zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatuhu minal ardi wa yunqidul wudu'a massu kubuli adamiyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir rahati wa butunil asabi'i kabiran au saghiran walau waladahu walau mayyitan wa yunqidul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa zufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan wallahu a'lam bissawab. Di sini dijelaskan yunqidul wudu dan yang membatalkan wudu pula apa yang membatalkan wudu? Zawalul aqli, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal binaumin au ghairihi, dengan sebab naum. Apa naum? Tidur. Ya. Kita kalau tidur kan akal kita hilang. Ya, udah enggak ingat apa-apa. Orang omongin kah, orang ajak bicara, ya. Nah, kita tidur, itu hilang akal kita. Kalau kita punya wudu, kemudian kita tidur, ya. Nah, sampai enggak dengar omongan orang, enggak tahu, enggak sadar. Nah, begitu kita bangun dari tidur kita, wudu kita berarti sudah batal. Kenapa? Karena akal kita tadi sudah hilang dengan sebab tidur, gitu. Illa au ghairihi, atau dengan sebab lainnya. Ya, dengan sebab selain tidur apa yang menghilangkan akal. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Ya. Orang banyak ya yang menghilangkan akal itu, bukan hanya tidur aja. Apa sepertinya? Mabok ya. Mabok. Kalau mabok itu akal hilang ya. Itu juga sadar, batal wudunya, gitu. Kemudian illa naumu makinin maq'adatuhu minal ard, terkecuali tidurnya itu tidur yang tidak membatalkan, tidur yang netap. Ya, maq'adatuhu minal ard,
yang tempat duduknya itu dari bumi. Maksudnya kecuali tidurnya duduk, tetap begini. Oh, ya, tidurnya tetap duduk. Nah, walaupun kita tidur nyenyak, tapi posisinya dalam keadaan duduk, kita bangun, nah, tetap ya wudhu kita nggak batal. Kenapa? Karena ya tidurnya dalam keadaan posisi duduk begitu ya. Tapi kalau mungkin tidurnya itu posisinya bukan duduk, ya, lonjor, senderan, misalnya gitu ya. Nah, begitu mendusin, astagfirullah. Ini saya tidur, ya, batal wudhu kita. Kenapa? Karena posisi tidurnya bukan dalam keadaan duduk begitu ya. Kenapa kalau duduk? Karena kalau duduk itu kita punya ajaz, itu kita punya pantat ya kan terkunci sehingga kalau mungkin mau keluar angin bisa nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena sudah begitu ya. Sudah ketindian sama badan kita berat dan tertutup itu kita punya dubur sehingga tidak keluar angin dari situ gitu. Tapi kalau duduknya begini ya keluar gitu ya. Ya begitu. Kenapa udah nggak tertutup lagi? Seolah-olah tuh nggak terkunci lagi, kalau pintu nggak ditutup gitu ya. Nah, terbuka gitu. Wa yanqudul wudu masuk kubuli adamin, begitu juga yang membatalkan wudu itu sebab masuk kubuli adamin, menyentuh kubulnya anak Adam. Au duburi, atau menyentuh duburnya anak Adam. Kubul itu bahasa Betawinya ya, manusia punya ledeng dua. Ada ledeng depan, ada ledeng belakang. Ada keran depan, ada keran belakang. Nah, apa saja ya yang kita pegang, apakah itu ya keran depan atau belakang, kita pegang dengan tapak tangan kita, itu dapat membatalkan wudu kita. Dapat membatalkan wudu kita. Au min ghairihi, atau dari lainnya, bi batinir rahah, dengan perut lapak tangan. Ini nama perut lapak tangan ini yang putih. Ya, yang putih ini perut lapak tangan. Nah, kalau kita menyentuh kemaluan kita, kemaluan depankah, kemaluan belakangkah, maka dapat membatalkan kita punya wudu begitu ya. Wa butunil asabi, dan begitu juga kalau kita nyentuhnya dengan butunil asabi. Ini perut jari-jari tangan. Ya, kalau ini yang putih ini perut jari-jari tangan namanya. Nah, kalau kita megangnya dengan ini, kemauan depan kita kah atau kemauan belakang kita kah, pegang dengan ini, maka batalah wudu kita. Gitu. Kabiran atau saghiran, baik yang dipegang itu ya barang anak kecil atau orang besar, begitu. Tersentuh sama kita, batal wudu kita. Begitu. Saghiran, kabiran atau saghiran, baik orang yang besar, orang yang dewasa, atau saghiran, atau orang yang masih kecil, begitu. Itu kita sentuh dengan lapak tangan kita, ya maka batal wudu kita. Walau waladahu, sekalipun anaknya. Tuh. Kita lagi menggendong anak kita, ya, punya wudu, terpegang dia punya barangnya, ya, batal wudu kita, gitu, ya. Walau mayitan, sekalipun mayit, udah jenazah, udah diuduin, gitu, ya. Kita juga punya wudu, kita pegang, ya, kemaluannya, maka batal kita yang batal, ya. Kalau jenazahnya akhirnya taklif udah enggak, ya. Nah, kali mungkin itu jenazahnya laki, ini perempuan, ya, yang hidup perempuan, yang meninggal laki-laki, dipegang sama istrinya atau sama perempuan, ya, saudaranya atau sebagainya, dipegang si mayit itu, ya, mayitnya nggak batal. Maka kadang-kadang ada orang juga salah penafsiran, jangan dipegang lagi, batal ntar, udah diuduin tuh, ya.
Kalau mayitnya udah gharat taklif, ya nggak batal wudunya. Ya. Yang batal kitanya. Ya, kalau megang kehormatannya kah, ya itu bisa menjadi batal wudu kita. Wa yunqidul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin mawra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin. Begitu juga dapat membatalkan wudu dengan sebab iltiqa. Iltiqa itu ya bertemu basyaratai dua kulit rajulin wa mar'atin, dua kulit seorang laki-laki dan perempuan. Kabiraini yang keduanya itu sudah dewasa, sudah balik, sudah usia 15 tahun. Saling memegang tangan, jabatan begitu. Ya, itu dapat membatalkan wudu gitu. Kabiraini ajnabiyin, kebetulan ya, dua orang itu baik laki maupun perempuan itu ajnabiyin. Dua-duanya itu orang lain, bukannya mahram. Mahram itu kalau mahram kan enggak batal, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang sedang berihram dalam haji itu namanya muhrim. Kalau orang yang ya dilarang kawin sesamanya itu namanya mahram. Nah, maka yang dimaksud sini dijelaskan ini bukan mahram ya. Wa yunqidul wudu'a litiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin. Nah, dan dapat membatalkan wudu itu dengan sebab apa? Menyentuh atau bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang mana kedua orang tersebut kabiraini sudah dewasa, artinya sudah balik, ajnabiyaini keduanya itu orang lain, bukannya mahram. Ya, kalau mahram kita saling bersentuhan, saling berjabatan, itu enggak membatalkan wudu kita. Nah, oleh karena itu kita sama mahram dilarang kita nikah sama dia, dilarang kawin. Ada berapa jumlah bilangan mahram? Dapat apa kira-kira ya? Nah, di dalam kitab Durusul Fiqhiyah itu ada 11. Ada 11. Kamil maharim al-maharim 11. Jumlah bilangan mahram itu ada 11 orang. Ditambah lagi dengan saudara satu sesusu ya, jadi 12. Di antaranya yang mahram itu yang kita dilarang kawin sesamanya, berarti yang dilarang kawin sesamanya kalau kita punya wudu berarti kita bersentuhan dengan dia tidak membatalkan wudu kita. Siapa di antaranya? Yaitu al-ab, orang tua kita, bapak kita. Nah, kemudian al-um, yang kedua ibu kita. Nah, ini kita cium tangan sama ibu, ya nggak batal. Begitu juga adik kita perempuan cium tangan sama ayah. Tidak batal. Kenapa? Karena mahram gitu ya. Jadi al-ab bapak ya, al-um ibu, apalagi al-akh saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki. Nah, terus apalagi al-ukhut saudari perempuan sekandung, itu kita juga enggak batal sama dia. Apakah adik kita atau empok kita enggak batal ya. Apalagi al-am itu maksudnya paman, adik dari ayah itu namanya paman. Nah, kalau kita cium tangan dengan paman kita atau paman itu punya ponakan perempuan, cium tangan si anak perempuan itu keponakannya dengan pamannya, maka enggak batal. Ya, wudunya tidak batal. Al-ammah kemudian ya, bibi. Kalau al-am dengan al-amah beda. Kalau al-am itu adik ayah. Ya, kalau al-amah ya itu ada adik kita, ya ayah kita punya adik perempuan. Apa namanya? Bibi ya. Itu juga termasuk mahram ya, enggak batal kita. Apalagi al-khalah, adik dari ibu. Ibu kita punya adik perempuan. Apa namanya itu? Enci. Bibi juga ya. Encing apa ya. Nah, itu juga kita nggak batal sama dia. Kenapa? Karena mahram. Ya, mahram. Jadi mahram sesama mahram ya, kalau bersentuhan, berjabatan tangan itu tidak membatalkan wudu ya. Nah, oleh karena itu ya, namanya mahram sama mahram tidak boleh nikah sesamanya, tidak boleh kawin gitu ya. Apalagi diantaranya yaitu al-ibn.
ibin anak, kita punya anak laki-laki ya, atau anak perempuan albinit, anak perempuan, itu juga namanya mahram ya. Anak perempuan kita cium tangan sama kita nggak batal ya. Anak laki kita cium tangan sama ibunya juga nggak batal. Kemudian apa lagi? Zaujatul ibin, istri istrinya anak kita laki-laki punya istri, apa kita namanya dia? Menantu. Nah, menantu juga itu mahram, nggak batal kalau dicium tangan sama kita. Ya, oleh karena itu nggak boleh selaku mertua kawin sama nantu, nggak boleh. Mahram itu kan, ya, mahram gitu. Atau mantu kawin sama mertua juga nggak boleh. Ya, karena apalagi kalau mertua tuh nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya mertua. Ya. Nah, kemudian samping itu juga maaf, sebentar. Kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita punya suami, mantu juga namanya ya. Nah, mantu juga. Nah, istri kita terhadap mantunya itu laki-laki, ya, itu juga tidak batal, ya, tidak batal. Kemudian ada yang saudara sesusu. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita titipkan sama tetangga kita, ya, tetangga kita nih, anak mau pergi dulu, kalau mungkin nanti dia nangis, ya, tolong susuin aja dah. Susu dalam arti kata tuh kalau orang dulu ditetein, begitu ya, netein dah. Nah, ditetein dengan ASI, bukan susu dalam arti susu bubuk, bukan ya, bukan susu bayi, susu ASI gitu ya. Nah, jadi dia susuin sampai 3 kali, ya, sampai kenyang. Nah, maka dia itu udah jadi saudara, ya, dengan anaknya ibu itu jadi saudara sesusu. Ya, itu nggak boleh kawin sesamanya, gitu ya. Nah, itu diantaranya mahram. Ya. Bila hailin, kalau menyentuhnya itu dengan tanpa hail, dengan tanpa dinding, ya. Kalau kita bersentuhan dengan tanpa dinding dengan orang lain, nah, itu dapat membatalkan wudu kita. Tapi kalau sentuhannya dengan dinding, ya, mama saya pakai kos tangan, ya. Kemudian ada murid saya cium tangan, ya, dipegang tangan saya, dicium, ya. Ini cium ini ada apa? Ada alas, ada kos tangan, nah, maka nggak menjadi batal. Kenapa? Karena ada hail, ada dinding, ya. Dinding itu apa? Kos tangan ataukah baju, gomis, ya. Kalau ngomong ulama-ulama dulu, gomisnya itu panjang-panjang, lebar-lebar, sehingga kalau muridnya, ya, cium tangan, itu yang dicium bukan kena kulitnya, jadi apa? Begitu, ya. Banyaknya seperti itu. Bila hailin, dengan tanpa hail, dengan tanpa dinding. Illa zufran au sya'ran au sinan, terkecuali, ya, itu kuku. Kalau kuku sama kuku, ya, kuku laki-laki dengan kuku perempuan, keduanya kukunya panjang, bersentuhan gitu, itu enggak membatalkan. Dan, ya, au sya'ran atau rambut dengan rambut beradu, nempel, itu juga enggak menjadi batal, gitu ya. Au sinan, atau juga gigi sama gigi nempel gitu ya. Nah, ini hukum sampai seperti ini gitu ya. Nah, itu juga enggak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, ya. Au juz'an munfasilan, atau, ya, sebahagian juz'u munfasilan yang terpisah dari juz'u itu. Nah, itu tidak membatalkan, ya, daripada wudunya. Nah, hadirin hafizakumullah, oleh karena itu, ya, kalau kita mungkin mau ngunduh menantu, ya, atau apa bahasa kitanya, atau kita mau dapat menantu atau apa, ya, itu tentunya diperiksa dulu ada hubungan saudara sesusu nggak dengan dia, ya, apa ada hubungan
keponakan enggak dengan dia. Kalau paman dengan ponakan itu enggak boleh. Kalau ada hubungan saudara sesusu, itu juga tidak boleh dinikahi, begitu ya. Bila hain illa zufran aw sya'ran aw sinan sinnan aw juz'an munfasilan, gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ya, insyaallah ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Dan kita tahu jumlah mahram itu yang diharamkan ya, nikah sesamanya. Dan kalau mungkinan dia punya udu ya, bersentuhan, maka tidak membatalkan udunya. Kenapa? Karena itu mahram sesama mahram. Tapi kalau mungkin yang dikatakan bukan mahram, orang lain artinya ya, itu kalau kita bersentuhan ya, kulit kita dengan kulit dia, ya, kita punya uduk, maka dapat membatalkan uduk kita. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu berikutnya wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Dan disyaratkan ya, untuk sahnya salat yaitu kita mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Itu ya di antara syarat sahnya salat. Ya, kita mengenal waktu, kalau memang waktunya itu sudah masuk dengan yakin, ya barulah kita salat. Sini saja, wallahu a'lamu bissawab. Untuk doa saya persilahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما وارزقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار عن رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن قال فأمره وعصى. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اتقنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فاتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا الأوراد وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو لرب أوصانا والمسلمين
اجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا آمين بسابقنا المصطفى الرسول نعطى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحق والآل والأصحاب عند نقص الذنب والحمد لله في البر والثناء اللهم صل وسلم على